told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, aku share lagi ya. Ini aku lanjut dari video part 2 nya yang kemarin bongkar belanja bulanan. Nah ini mau part refill ya. Jadi aku tuh mau refill beras. Aku tuh pakai wadah beras yang isinya itu 10 kilo. Jadi bisa muat gitu ya teman-teman untuk stok beras aku di 1 bulan ke depan. Karena biasanya aku tuh kalau masak nasi cuma seperempat aja teman-teman sehari, kadang sisa kadang juga kurang, nggak mesti ya teman-teman. Berhubung wadah beras aku tuh kotor, tadi aku lap-lap dulu ya di luar biar nggak berantakan dan biar nggak kotornya tuh jatuh di lantai gitu. Makanya tadi aku ngalamnya di luar dapur teman-teman. Nah ini tadi tuh aku belanja beras ya, sekilo itu kalau nggak salah 14.000. Ini beras yang biasa ya, yang nggak ada merek. Aku tinggal bilang ke mbaknya aja 14 kilo gitu. Aku nggak beli, kok 14 kilo, 8 kilo gitu teman-teman. Jadi aku nggak beli yang kemasan 5 kilo atau 10 kilo ya teman-teman, karena aku tuh biasanya 8 kilo itu cukup buat sebulan gitu. Dan ini baru mau aku taruh dulu ya teman-teman di wadah beras. Berhubung ini tuh berat ya, 8 kilo, aku tuh takut tumpah ya teman-teman kalau langsung aku angkat gitu. Makanya ini aku pakaiin mangkok dulu baru aku taruh gitu, karena berat. Karena biasanya sih kalau cuma refill sekilo 2 kilo gitu aku langsung tuangkan ya teman-teman, tapi kalau aku refillnya berkilo-kilo, 8 kilo gitu ya, pokoknya di atas 5 kilo aku biasanya pakaiin mangkok dulu karena takut tumpah. Udah pernah sih, jadi kayak sayang banget ya kalau berasnya tumpah, karena kalau beras sudah tumpah itu nggak bisa ya diambil lagi, kan udah kotor ya teman-teman. Nah biar si beras aku awet di dalam wadah kayak gini dan biar nggak kutuan, biasanya tuh aku naruh daun salam teman-teman. Kebetulan juga nih daun salam aku tuh udah habis ya, jadi aku memanfaatkan sisa-sisa daun salam yang kemarin aja. Soalnya aku tuh walaupun ditaruh di wadah beras yang ini, kadang juga itu kutunya suka masuk ya teman-teman. Aku nggak tahu ya kutu itu tuh datang dari mana, tapi kalau udah aku taruh si daun salam itu aman banget teman-teman. Nah itu salah satu tips aku aja sih biar berasnya tuh nggak kutuan ya ditaruh di wadah beras. Nah berhubung di meja dapurnya itu tadi kena remah-remahan, ketumpahan dan kotor, jadi ya udah aku lap-lap ya. Aku tuh sering-sering ngelap ini bukan karena konten ya teman-teman, karena emang risih aja dan kayak udah menjadi kebiasaan. Aku tuh pengen sebentar-sebentar tuh ngelap gitu ya biar nggak risih. Oh ya kalian jangan salfok ya, itu tuh meja dapur aku di natnya itu udah pada kelihatan ya semennya, alias cat aku yang dulu pernah aku cat pakai cat kayu itu tuh udah ngelopas teman-teman, karena kan kena air ya. Dan aku tuh belum sempat ya mau ngecat lagi, entah kapan, mungkin nantilah ya kalau aku ada waktu. Aku pengen makeover sedikit sih di bagian dapur, cuman pengen ngecat aja di bagian natnya itu biar nggak terlalu kelihatan kayak kotor gitu ya. Karena kalau udah ditutup cat itu tuh benar-benar bersih teman-teman, dan aku senang banget sih. Cuman ya itu minusnya itu dia cepat ngelupas ya, karena kan kena air ya. Nah untuk telur yang kemarin aku beli tuh 1 kilo 27.000 ya, 26.700 kalau nggak salah. Aku beli 1 kilo aja dan ternyata tuh dapatnya 16, jadi nggak apa-apa. Dan di wadah kulkas aku juga cuman muatnya 16 kok, jadi aku kalau beli telur tuh per 1 kilo aja. Terus nanti kalau habis aku bakal belanja di swalayan di area deket rumah aku ya, yang paling deket. Nanti aku bakal belanja di situ, cuman aku belanjanya nunggu telur yang 1 kilo ini tuh habis gitu teman-teman, karena aku biasanya sebulan itu beli sekitar 3 kiloan ya, seminggu tuh kadang sekilo, nggak mesti juga sih, kadang sebulan 2 kilo, kadang 3 kilo juga. Di kulkas aku masih ada sisaan 1 telur, dan ini aku mau ngelap-ngelap dulu ya di bagian kulkas. Ini tuh kotor ya teman-teman, kadang tuh kayak ada remah-remahan gitu, dan aku juga jarang kan ngebersihin kulkas full gitu. Biasanya kalau aku ngelihat bagian yang kotor tuh ya udah langsung aku lap aja. Ini tuh tadinya sih aku mau ngelepas si ini ya
apa itu wadah telurnya itu, tapi tuh susah banget teman-teman. Aku juga heran deh, aku tuh kalau nggak minta bantuan suami aku tuh nggak bisa ya mau ngelepas ini, soalnya saking kencengnya dari dulu beli tuh bener-bener susah banget ini tuh mau dilepas. Makanya ini aku pakein silap aja, aku masukin gitu biar nanti tuh nggak begitu kotor ya teman-teman. Telur aku kemarin sisa satu, itu tuh aku taruh di situ dulu ya, karena nanti bakal aku taruh lagi telur yang baru. Ini aku lap-lap dulu ya, kayak gini aja nggak apa-apa. Pokoknya ini tuh susah banget dilepas, jadi aku tuh bingung ya kalau mau ngelepas tuh harus minta bantuan. Nah udah selesai ngelap, sekarang aku mau refill dulu ya telur di kulkas aku. Nah ini tuh telurnya aku taruhnya di bagian ini ya, di bagian sini, karena memang aku tuh nggak ada tempat khusus gitu buat telur. Biasanya sih aku beli emang cuman sekilo doang ya, dan kebetulan sekilo juga pas isinya 16, makanya jarang banget yang beli langsung 3 kilo gitu, jarang banget. Aku nunggu habis baru beli karena biar fresh terus aja gitu teman-teman. Oh ya, kalian lagi pada ngapain sih pas nonton video aku? Jam berapa kalian nonton? Semoga kalian suka ya teman-teman, dan semoga juga memotivasi kalian semua untuk membereskan rumah dan untuk merapikan dapur. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Di video aku ini adalah video tentang keseharian ibu rumah tangga di rumah minimalis. Jadi keseharian aku tuh ya seputar di rumah aja ya, kadang bersih-bersih, masak, pokoknya seputar itu aja, rutinitas yang hampir sama dan berulang. Pasti teman-teman juga ngerasain kan, sebagai ibu rumah tangga rutinitasnya itu aja. Oh ya, kalian udah follow belum teman-teman di Instagram aku? Tolong dong follow ya, karena aku juga sering upload konten-konten pendek gitu di Instagram. Nah kemarin kan waktu di swalayan itu tuh dapat kardus ya, kardusnya kan 2, bukannya ini aku request ding ya, bukannya dapat, karena emang butuh aja sama kardus, makanya aku request kan. Kadang juga pakai kantong plastik, jadi di swalayan yang biasa aku beli tuh benar-benar free ya, pakai kantong plastik nggak bayar, pakai kardus juga nggak bayar. Makanya kalau aku lagi butuh kardus ya udah aku bilang aja pakai kardus gitu, karena kardusnya ini tuh benar-benar berguna banget teman-teman, bisa buat packing orderan, bisa buat apapun itu yang dibutuhkan di dapur ya, bisa buat wadah-wadah yang jarang dipakai gitu teman-teman. Nah berhubung ini tuh biar nggak memakan tempat, jadinya ini aku lipat ya teman-teman, plasternya itu aku ilangin kan, biar nanti tuh gampang kalau mau aku taruh di kantong plastik yang besar gitu. Jadi aku tuh punya kardus ya, koleksi kardus koleksi kardus aku ini tuh aku lipat-lipat kayak gini teman-teman, dan aku taruh di gudang karena suatu saat pasti berguna dan bermanfaat banget. Nah udah selesai ya, nanti bakal aku taruh di gudang, tapi nggak sekarang ya, karena aku mau lanjutin kegiatan aku di dapur dulu. Terutama aku bakal beberes yang ada di tirisan itu, udah menggunung tinggi ya, itu bakal aku beresin, aku masukin di lemari. Tapi sebelumnya ini aku mau nyapu dulu ya, karena tadi tuh emang habis refill beras kan, ternyata ada juga nih yang jatuh ya. Jadi ya udah, ini aku sapu-sapu dulu aja biar nanti lantainya tuh bersih ya, nggak ngeres gitu. Karena aku tuh tim yang risian teman-teman, jadi ya udah kalau di dapur itu emang sehari tuh kadang ya nyapu tuh nggak cuman sekali doang, kadang 2 kali, kadang 3 kali, pokoknya sering banget nyapu kalau di area dapur. Cuman kalau area yang lain ya sehari tuh 2 kali doang, bagi aku tuh udah cukup ya, udah lebih dari cukup capeknya. Nah ini aku buangnya di balik dapur, di situ kan masih tanah ya teman-teman, belum di lantai gitu, jadi biasanya aku pakai sapu yang beda gitu. Nah aku cuci tangan dulu kan habis nyapu, habis itu bakal aku ngerapihin semua yang ada di tirisan, itu bakal aku rapihin di lemari. Pokoknya kalau cucian udah kering tuh risih banget teman-teman kalau nggak segera diberesin. Kadang juga males ya mau ngeberesin gitu, tapi ya mau nggak mau sih harus diberesin. Nah ini aku mau ambil aku nengok cucian tadi tuh ya, karena biasanya aku beraktivitas di dapur tuh emang sambil nyuci. Nah ini aku rapiin dulu ya di mana tuh, di lemari, biar nanti nggak berantakan banget kan, dan biar aku tuh bisa nyuci cucian aku yang kotor yang baru lagi. Karena kalau ditumpuk di situ dan aku ada cucian yang baru kan, terus aku mau nyuci lagi gitu, terus aku taruh di tirisan, nanti basah semua ya. Jadi biar yang lama itu aku pindahin dulu. Nah untuk sendoknya aku taruhnya di storage box ya teman-teman, aku nggak ada wadah sendok. Dulu sih aku ada, tapi tempatnya terbuka gitu, dan aku tuh nggak begitu seneng ya teman-teman kalau tempat sendok yang modelnya tuh terbuka gitu, karena menurut aku
itu tuh jadi ini loh kayak mainan buat cicak gitu. Di rumah aku tuh cicaknya banyak dan aku tuh kadang juga suka jengkel ya, dia tuh suka kemana-mana gitu, makanya tempat sendoknya aku taruh di storage box karena disitu tertutup kan dan aman juga. Nah ini lanjut aku masukin ke dalam lemari semuanya ya, biar nanti tuh rapi sekalian. Pokoknya aku taruh di lemari, ada yang aku taruh di rak, terus ada yang aku cantolin, pokoknya di taruhnya random teman-teman, karena aku emang gak ada kabinet ya di dapur aku kan, cuman kayak gini doang. Jadi ya udah aku taruhnya di lemari, di gantungan, di bawah kolong dapur, di situ teman-teman. Yang penting nggak kelihatan berantakan gitu aja lah ya. Dan ini ada beberapa yang aku taruh di atas kulkas karena biasanya food container yang belum kering itu kan aku mager banget ya yang namanya mau ngelap. Jadi ya udah aku tunggu di situ berjam-jam, 2 jam, 1 jam itu baru ya kering kan, terus aku masukin di lemari gitu. Aku tuh tim yang nggak begitu suka ngelap-ngelap ya teman-teman, jadi nunggu kering aja dari tedisan langsung dimasukin di lemari. Kadang juga aku taruh di atas kulkas biar nanti itu kering sendiri gitu teman-teman. Nah alhamdulillah ya udah mau kelar, aku udah lega banget sih kalau dapur aku udah rapi ya. Pokoknya kalau dapur rapi tuh bakal semangat lagi deh mau beraktivitas apapun itu di dapur, karena memang kantornya ibu rumah tangga tuh di dapur ya teman-teman. Bahkan sehari tuh bolak-balik di dapur berapa lama coba ya, bikin masakan atau menata-menata gitu. Jadi sebisa mungkin itu dapur juga rapi dan bersih ya teman-teman. Nah ini untuk food containernya aku tata dulu, habis itu aku masukkan di lemari ya biar rapi gitu. Dan habis ini aku bakal nyuci lagi yang ada di sink. Kalian tim yang nyuci berapa kali nih di sink wastafel? Aku tuh tim yang berkali-kali dan bahkan tidak terhitung ya teman-teman. Sehari tuh kayak minum obat 3 kali aja, kadang lebih ya. Kalau ada cucian kotor tuh ya langsung aja dicuci biar nggak mager alias males ya. Karena kalau udah numpuk banyak tuh bakalan males banget mau nyuci ya. Ini kebetulan aku mau nyuci si wadah magicom ya. Ini tadi tuh nasinya udah habis kan, udah malam, udah aku pindah gitu. Jadi aku angkat terus sudah aku rendam berjam-jam. Jadi ini udah begitu gampangnya gitu dicuci, udah ngelopet gitu ya, nasinya tuh udah nggak nempel. Jadi aku cuci aja. Nah ini untuk videonya aku cepetin ya biar nggak kelamaan banget, karena nyuci ini tuh sebenarnya 15 menit juga ada teman-teman, cuman part nyuci doang. Jadi biasanya memang part nyuci tuh aku cepetin biar sat-set ya. Coba aja ya teman-teman, di dunia nyata bisa secepat itu, pasti bisa kerjaan itu jadi cepet kelarnya. Nah lanjut, ini untuk dapurnya juga aku lap-lap ya. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.